Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Qul lillahis syafa'atu jami'a lahu mulkus samawati wal ard summa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji dan syukur ya kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Izzati, Zat yang selalu mencurahkan nikmat kasih sayangnya pada kita semua. Wabil khusus Allah telah mengkaruniakan nikmat yang terbesar, terindah, teragung, dan nikmat itu tidak diberikan kepada setiap makhluknya, kepada setiap manusia ya, tapi diberikan kepada hamba-hamba yang dipilihnya, yang dikasihinya ya, yaitu nikmat iman, nikmat taufik Islam ya, yang dengannya alhamdulillah kita semua diperkumpulkan, dipertemukan dalam majelis ilmu di tempatnya yang dimuliakannya ini. Mari kita berharap pada Allah ya, agar majelis ilmu ini subur dengan cahaya keimanan. Allah menghidupkan hati kita dan Allah memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na ma'alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah, terlimpah pada uswah kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ya, kita sama-sama tadaburi ya, renungkan ya. Jadi Al-Quran itu salah satu fungsinya adalah untuk litadabur ya, untuk apa? Kita bertadabur ya, merenungkan ayat-ayatnya agar ia memiliki pengaruh dalam kehidupan kita ya. Nah, dalam surat Az-Zumar ayat 44 Allah berfirman, "Qul," katakanlah ya, "Lillahi syafa'atu," hanya kepunyaan Allah syafaat itu jami'an ya, semuanya. Nah, jadi hanya kepunyaan Allah lah syafaat itu semuanya. Lahu mulkus samawati wal ard, kepunyaannya kerajaan langit dan bumi. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lah kamu ya dikembalikan. Nah, kalau kita lihat ya di sini tafsirnya ya, katakanlah ini dalam tafsir As-Sa'diyah, kepada mereka hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuanya. Ya, syafaat itu semuanya hanyalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Syafaat itu apa ya? Syafaat pertolongan ya, atau syafaat itu kalau secara istilah ya, syafaat itu yang menjadi perantara ya, penghubung dalam menyelesaikan hajat. Kalau kita mah ingin misalnya kemana ya, tapi kenal nih, misalnya kenal sama gubernur, akan kenal, Pak Eri kenal sama gubernur. Nah, saya nggak kenal, saya ada keperluan. Kalau saya langsung ke gubernur, susah nggak? Susah karena nggak kenal kan. Tapi kalau misalnya melalui Pak Heri, misalnya Pak Heri kenal. Nah, kalau ini orang dalam kan ya, orang dalam ya. Nah, jadi itu lebih biasanya kalau ada tadi ya, secara bahasa dulu ya. Nah, kalau dia menjadi perantara ya, nah syafaat itu, nah, itu orang yang mengajukan syafaat. Nah, ada syufa'a ya. Nah, jadi kalau kita lihat secara syar'i itu menjadi perantara penghubung dalam menyelesaikan hajat, yaitu perantara antara orang yang memiliki hajat dan yang bisa menyelesaikan hajat, atau pertolongan pihak ketiga kepada pihak yang membutuhkannya dalam rangka memberikan suatu manfaat atau menolak suatu mudarat.
Nah, kira-kira kalau kita melihat diri kita ya, dan kita memperhatikan atas amalan-amalan soleh dalam kehidupan kita ini ya, kira-kira amalan-amalan kita ini layak nggak untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kira-kira dengan amalan-amalan yang sudah kita lakukan selama hidup ini ya, banyak nggak sih amalan kita yang sudah kita lakukan? Ya kalau tidak banyak, terus ikhlas nggak lagi ya? Nah, apakah amalan-amalan kita sudah kita lakukan dengan ikhlas? Nah, rasanya kita sangat kalau melihat amalan itu sangat malu ya, dan mungkin tidak layak kita untuk mendapatkan keridhaan Allah berupa surganya kan ya. Demikian kalau kita lihat kemaksiatan, kelalaian kita ya, rasanya bisa nggak kita selamat dari neraka? Nah ya, oleh karena itu kita memerlukan uluran kan ya, memerlukan pertolongan di saat kita menyadari lemahnya, kurangnya amalan-amalan soleh. Di sisi lain kita banyak bermaksiat dan lalai, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah maka ini ada jalan nih yang harus kita betul-betul raih ya, kita usahakan agar kita mendapatkan pertolongan-pertolongan ini gitu. Dan ini semua adalah milik Allah ya. Syafa'ah ini lillahi syafa'ah jami'an. Nah tapi nanti kita lihat ya, kan memang wattaqu, nah kan Allah perintahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 48, wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'an, dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat, yang pada hari itu seseorang tidak bisa membela ya orang lain. Nah, jadi kan nanti ada yang yubassarunahum ya waddul mujrimu law yabtadi ya min adabi mujrimu an yabtadi ya min adabihi, gimana selanjutnya ya. Jadi pas hari nanti ya yubassarunahum, nah, ya wadul mujrimu lau yabtadi min adabihi ya talibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi latituwi wa man fil ardi jami'an summa yungzid kalla innaha ladho. Nah nanti hari tak kala diberitakan, nah di sini yauman, hari kiamah diperlihatkan ya, dan setiap yang berdosa itu ketakutan dan dia berharap tadi dapat menyelamatkan, menebus dari azab Allah itu dengan apa saja, dengan anaknya kan ya, dengan sahabatnya, dengan kerabatnya, dengan mungkin tadi itu semua dapat menyelamatkannya, sumayungzi. Tapi bisa menyelamatkan enggak? Kala innaha ladho. Ya, backing bisa menyelamatkan enggak backing? Kalau di dunia ada backingan kan ya. Nah, ada masih bisa tadi karena ada orang besar gitu kan ya, karena ada pejabat penguasa itu bisa misalnya kita melawan ya dalam kaitan hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Tapi nanti di sana nah tidak ada semuanya. Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Tidak lagi bisa ada penolong ya, satu sama lain itu tidak dapat membela orang lain walau sedikit ya. Wala yuqbalu minha syafaatun wala yukhadu minha adlu wala hum yunsorun. Dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Nah, pertolongan itu hanya ada pada waman dalladzi yasfa'u indahu illa bi'idni. Nah, tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ternyata nanti ada pintu ya atau kesempatan kita untuk mendapatkan pertolongan Allah ya, itu melalui tadi apa yang diizinkan menjadi syafaat-syafaatnya. Nah, oleh karena itu, nah dalam tafsir dikatakan tadi ya, karena semua urusan adalah kepunyaan Allah ya. Dan setiap pemberi syafaat pasti takut kepadanya. Dan tidak seorang pun dapat memberi syafaat di sisinya kecuali berdasarkan izin darinya. Apabila dia menghendaki rahmat, belas kasih bagi hambanya, maka dia memberi izin kepada pemberi syafaat terhormat di sisinya untuk memberi syafaat sebagai rahmatnya darinya kepada keduanya.
Nah, kemudian Allah menetapkan bahwasanya semua syafaat adalah miliknya. Berdasarkan firman-Nya tadi, kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi. Nah, maksudnya semua yang ada di dalamnya berupa benda, perbuatan, ya, sifat, ya, maka yang diwajibkan adalah syafaat diminta kepada siapa yang memilikinya dan ibadah diikhlaskan hanya kepadanya. Nah, hadirin, ya Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita ya nanti di sini ada nih ya, harus merenungkan ya, memikirkan suatu masa di mana nanti ya, yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan gurlan. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum dihitan. Ya. Dan di padang mahsyar itu, kalau kita di tempat panas biasanya gimana? Panas, kan nyari tempat teduh ya. Tapi di saat itu tidak ada tempat bernaung, tidak ada tempat ya untuk bernaung, tidak ada tempat untuk kita berlindung dari panasnya teriknya yang matahari ya, saat itu mataharinya juga matahari yang mau kiamat gitu ya, didekatkan. Nah, di saat itu pada hari kiamat matahari didekatkan jaraknya terhadap makhluknya hingga tinggal ya sejauh 1 mil. Dekat banget gitu ya. Nah, matahari didekatkan. Nah, demi Allah, aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan mil. Apakah ukuran jarak perjalanan atau alat yang dipakai untuk bercelak mata? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sehingga manusia tersiksa dalam keringatnya, sesuai dengan kadar amal-amalnya, yakni dosa-dosanya. Nah, di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya, ya, ada yang sampai kedua lututnya, dan ada yang sampai pinggangnya. Nah, jadi keringat itu menggenang, itu sesuai dengan amalan-amalan yang dilakukannya selama di dunia gitu ya. Nah, bahkan serta ada yang tenggelam dengan keringatnya tadi gitu ya. Lalu Rasulullah SAW memberikan isyarat dengan meletakkan tangan ke mulut beliau gitu ya. Nah, rahimakumullah. Nah, ini ada beberapa macam ya syafaat nanti gitu ya. Nah, ada beberapa macam syafaat, itu ada syafaat khos namanya. Syafaat khusus, syafaat ini khususnya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini syafaat yang paling agung. Syafaat yang paling agung ini adalah syafaat pada hari kiamat ketika manusia tertimpa kesedihan dan kesukaran yang tidak mampu mereka pikul. Nah, kemudian mereka minta orang yang bisa memohonkan syafaat kepada Allah Azza wa Jalla ya, untuk menyelamatkan mereka dari keadaan yang demikian itu. Nah, jadi berarti ada satu jalan nih ya. Bila kita merasa kurang ya, kita merasa bahwa selama kehidupan ini kita kurang dalam ibadah kepada Allah, kita masih banyak bermaksiat ya kepada Allah. Nah, kita bisa bertaubat ya, memperbanyak taubat, dan salah satunya kita mencari jalan-jalan agar kita mendapatkan pertolongan Allah melalui syafaat ini. Baik syafaat khosoh ya. Nah, syafaat yang tadi diberikan oleh Allah ya, izinnya melalui Rasulullah SAW. Nah, ada syafaat ammah. Nah, ini syafaat yang bersifat umum. Nah, siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya yang soleh. Kalau saudara ya, saudara seiman, saudara tadi misalnya di masjid sholat berjamaah bersama, itu bisa menjadi syafaat nggak? Ya, kalau kita lihat di hadis riwayat Muslim ya, nanti di sana saudara seiman ya, saudara dalam kaitan beribadah bersama itu satu sama lain juga itu dapat menjadikan tadi syafaat. Itu hadisnya sahih ya, disebutkan bagaimana sungguh ya engkau ya sangat tadi ya menginginkan ya. Jadi engkau tadi tak kala Allah mengentas mukmin dari neraka, nah maka ia mengatakan kepada Allah, ya Allah, itu fulan
itu pulang sahabat saya, saudara saya, waktu itu bersama saya sholat, bersama saya menunaikan zakat, bersama saya menunaikan haji. Nah, jadi saudara-saudara yang bersama dalam beribadah kepada Allah, itu pun, ya itu disebutnya syafa'ah ammah. Ya, ada syafa'ah ammah. Nah, ini atas izin Allah ya. Jadi dari situlah ya mudah-mudahan ya kita tadi memakmurkan masjid ya. Kita sama-sama mengikatkan persaudaraan, mengeratkan bukan hanya sholat di masjid itu bukan hanya sholat yang berjamaah saja bersama-sama dalam kaitan ibadah sholat saja. Nah, tapi juga harus kita rekatkan ukhuwahnya ya. Kita rekatkan ta'amunnya, kita rekatkan taklimnya ya. Nah, oleh karena itu ini akan menjadi jalan ya. Nah, ini jadi ada syafaat khosoh, ada syafa'ah ammah tadi ya. Nah, kita lihat nih ya dari syafaat yang paling besar namanya syafaat apa? Namanya syafaatul uzma ya. Nah, ini syafaatul uzma. Nah, ini disebutkan ya di dalam hadis riwayat Bukhari ya dan juga Muslim ya. Ketika hari kiamat datang ya, idza kana yaumul qiyamah majannasu tibadin. Manusia berduyun-duyun mendatangi Nabi Adam dan mengatakan, "Berilah syafaat kepada Rabbmu." Kenapa kepada Nabi Adam? Kenapa datang dulu kepada Nabi Adam? Karena nenek moyang kita gitu kan ya. Bapak semua manusia kan ya. Nah, datang ya. Dan meminta tadi, berilah syafaat kepada Rabbmu gitu. Tolong mintalah gitu kan ya syafaat kepada Rabbmu. Apa yang dijawab oleh Nabi Adam alaihissalam? Nabi Adam menjawab, "Fayaquluna isfalana ila rabb fayaqulu lastulaha." Ya. Nah, aku tidak punya hak, tapi pergilah. Nah, walakin alaikum bi Ibrahim fa innahu rahmani, ya. Nah, datang kepada Nabi Ibrahim karena dia adalah kekasih Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi berbondong-bondong akhirnya mendatangi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Tak kalah berkata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meminta syafaat, ya. Kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, apa jawabannya? Lastulaha walakin alaikum bi Musa, ya. Nah, aku tidak punya hak, pergilah kalian kepada Nabi Musa karena dia Allah kalimullah. Nah, ini kelebihan para nabi ya. Nah, kalimullah. Nah, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah. Nah, lalu mereka mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Bisa nggak Nabi Musa alaihissalam memberikan syafaat? Ternyata jawaban Nabi Musa alaihissalam juga sama ya. Lastulaha walakin alaikum bi Isa fa innahu ruhullahi. Kalau begitu ya, aku tidak bisa memberikan syafaat, tapi coba datanglah kepada Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa alaihissalam itu ruh Allah, gitu. Di sini disebutnya ruhullah. Nah, wa kalimatuhu ya, dan kalimatnya. Nah, mereka adalah ruhullah dan kalimatnya. Nah, lalu mendatangi Nabi Isa alaihissalam ya. Bagaimana dengan Nabi Isa? Apakah Nabi Isa alaihissalam dapat memberikan syafaat? Nah, ternyata juga menjawab lastulaha walakin alaikum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam payatuni ya. Nah, lalu mereka mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendatangiku ya. Lalu fa'akulu analaha. Nah, aku punya hak ya. Nah, aku katakan ya, aku punya hak, maka aku minta izin kepada Robku, maka dia memberiku izin. Nah, jadi inilah ya syafaatul uzma yang harus kita mohonkan terus kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar kita menjadi bagian yang mendapatkan syafaat. Dan tentu saja kita harus bermujahadah ya dalam kehidupan kita agar mendapatkan syafaat.
Nah, nanti syafaatnya itu nanti salah satunya ya, beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti ada apa kepada calon penghuni surga yang sudah berada di luar pintu surga agar segera masuk surga, ya. Pintu-pintu surga dapat dibuka dengan izin Allah, itu salah satunya melalui syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dalam surat Az-Zumar Mas ya, dalam surat Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannah jumaro hatta idza ja'uha wa putihat abwabuha wa qala lahum khajanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidina. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-nya dibawa ke surga berombong-rombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu, sedang pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah kepada mereka para penjaganya, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu. Nah, jadi salah satu syafaat yang Nabi Muhammad SAW itu adalah tadi melalui tadi pintu-pintu surga itu dapat dibuka gitu ya. Nah, di dalam hadis ya, ini berkaitan dengan syafaat juga. Hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah syufi'tu." Ya, syufi'tu faqultu ya Rabbi adkhilil jannata man kana fi qalbihi khardalatun. Nah, nanti pada hari kiamat aku diberi syafaat. Aku berkata, wahai Robku, masukkanlah dalam surga orang yang masih punya iman sebesar biji sawi. Nah, ya, mereka memasukinya, aku pun berkata, masukkanlah dalam surga orang yang masih punya iman walau rendah. Ya. Nah, Anas berkata, seakan-akan aku melihat isyarat pada jari jemari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ini jalan yang emas gitu ya, jalan kesempatan yang besar bagi kita dalam kehidupan ini ya, mumpung Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita waktu ya, usia untuk terus berupaya berusaha sebelum datangnya yaumul qiyamah ya, datangnya hari yang kita takutkan itu, maka kita harus bersegera ya. Wasari'u tadi ila magfirati min rabbikum ya, kepada ampunan Allah, dan salah satunya adalah bagaimana kita berupaya ya untuk mendapatkan syafaat ya. Nah, yang terakhir, bagaimana sih cara ya supaya kita mendapatkan syafaat ya, terutama syafaatul udna. Nah, yang pertama, cintailah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cintailah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kan kita kenal ya, ini ada sahabat namanya Sauban, ya. Nah, Sauban ini selalu bersama Rasulullah SAW. Jadi melayani ya Rasulullah SAW untuk memenuhi tadi kebutuhannya dan membantu Rasulullah SAW ya. Nah, suatu saat Rasulullah SAW melihat Sauban ini dalam keadaan yang sedih gitu. Nah, sehingga Rasulullah SAW bertanya, kenapa engkau sedih? Tidakkah engkau bahagia bersamaku? Kata Rasulullah ya. Lalu apa jawaban Sauban? Ya Rasulullah, kalau aku teringat akhirat, aku takut tidak dapat melihatmu lagi. Nah, sebab kau akan diangkat ke surga tertinggi bersama para nabi. Lalu mana tempatku gitu ya, dibandingkan tempatmu ya. Nah, mana peringkatku dibandingkan peringkatmu? Jawab Sauban. Dan jika aku tidak masuk surga, niscaya aku tidak dapat melihatmu lagi selama-lamanya gitu. Nah, jadi sedihnya Sauban itu adalah ya takut di akhirat tidak bisa bertemu dengan Rasulullah karena kedudukan Rasulullah SAW yang tinggi ya. Nah, jawabannya ada dalam surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha wa rasula fa ulaika ma'al ladina an'amallahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada
wassolihina wa hasuna ulaika rafiqan. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para sidikin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Dan mereka itulah sebaik-baiknya teman, ya. Nah, jadi mentaati Allah, mentaati Rasulnya, mencintainya, ya. Nah, jadi sampai kita lihat ya, ini dilanjutkan ya, bagaimana dalam hadis ya disebutkan ya, ada seorang laki-laki ya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hari kiamat. Orang itu mengatakan, kapan hari kiamat itu? Lalu Rasulullah SAW balik bertanya, apa yang telah engkau persiapkan untuk hari itu? Orang itu menjawab, tidak ada. Ya. Jadi ya belum menyiapkan sesuatu gitu ya. Hanya saja sesungguhnya saya mencintai Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda saat itu ya. Nah, ini yang penting kita jadikan ini sebuah jalan untuk selalu ya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Untuk selalu mencintai Rasulullah SAW, di sini disebutkan, ya, Rasulullah SAW, pakola angka man ahbabta. Engkau bersama orang yang engkau cintai. Nah, jadi, kalau kita mencintai Rasulullah SAW, maka kaidahnya, ya, bahwa engkau akan bersama yang engkau cintai. Nah, sampai sahabat Rasulullah SAW ya, Anas radhiyallahu an mengatakan, kami tidak pernah merasakan kebahagiaan sebagaimana kebahagiaan kami ketika mendengar sabda Rasulullah SAW, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Nah, jadi tumbuhkan rasa cinta kita pada Nabi Muhammad SAW. Ya, dengan jalannya itu ya, qul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa ajwajukum wa asiratukum wa amwalu iqtarabtumuha wa tijaratun tahsauna kasadaha wa masakinu tardaunaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilillah fatarabasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Nah, jadi kita harus bisa mengalahkan ya rasa cinta kita ya kepada tadi kan, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri kamu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Nah, jadi kita harus menumbuhkan ya rasa cinta kita pada Nabi itu sampai mengalahkan rasa cinta kita kepada tadi urusan-urusan duniawi ya dan hal lainnya. Nah, rahimakumullah ya, selain tadi ittiba ya, tauhid ya, menjaga ketauhidan kita, menjaga keikhlasan kita. Nah, itu juga bagian dari jalan kita mendapatkan syafaat. Fa'as'adun nas bisafaati. Nah, ini hadis riwayat Bukhari ya. Yang paling bahagia dengan syafaatku yaumal qiyamah, pada hari kiamat, itu adalah man qala la ilaha illallah kholisan min qalbihi au nafsihi. Yang mengucapkan la ilaha illallah tapi mengucapkannya dengan ikhlas dari hatinya ya. Nah, berapa menit lagi? Isatnya lebih iya. Nah ya, nah kita beritiba. Nah, itu juga itiba mengikuti sunnah Rasulullah SAW ya, dalam hidup senantiasa kita membaca ya, mempelajari, memahami perjalanan Rasulullah SAW ya, bagaimana Rasulullah SAW menjalani kehidupannya, bagaimana Rasulullah SAW mendidik anak-anaknya, ya,
bagaimana Rasulullah SAW berinteraksi dengan keluarganya, dengan istrinya, ya bagaimana Rasulullah SAW dalam beribadah kepada Allah, ya. Nah, kala kita beritiba, ya, banyak beritiba, maka itu adalah sebagai jalan kita mendapatkan syafaatnya, ya. Dan memperbanyak salawat, ya, nah, itu juga adalah jalan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu tasliman. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ya. Di sini sampai diawali Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Coba bayangkan ya, walaupun nanti salawat Allah bersalawat itu berbeda kan ya. Salawat Allah bersalawat dengan kita bersalawat. Ya. Nah, Allah malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Nah, mengapa kita tidak ya sebagai hamba Allah ya itu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, man sholla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyron. Ini hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali ya. Nah, memperbanyak sujud. Ya, memperbanyak sujud itu berarti memperbanyak salat. Itu juga jalan mendapatkan syafaat Rasulullah ya. Ya dalam hadis ini hadis riwayat Muslim ya. Rasulullah SAW aku pernah bermalam bersama Rasulullah SAW. Lalu aku menyiapkan air wudu. Ini dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ya. Dan keperluan beliau. Lalu beliau SAW bersabda kepadaku, mintalah sesuatu. Nah, kalau kita ya ditanya oleh Rasulullah, mintalah sesuatu. Kira-kira mau minta apa? Ya, mau minta apa kepada Rasulullah gitu ya. Nah, sahabat ini Rabi'ah bin Ka'ab minta apa coba? Aku meminta kepadamu agar memberi petunjuk kepadaku tentang sebab-sebab agar aku bisa menemanimu di surga, gitu ya. Gimana ya Rasulullah supaya aku bisa menemanimu di surga? Apa jawaban beliau Rasulullah SAW? Ada nggak selain itu? Ada lagi nggak, gitu ya? Apa jawabannya? Udah itu aja, ya. Padahal itu kesempatan ya. Kalau kita mah itu, wah kesempatan minta apa lagi? Tapi ya hanya meminta itu saja, gitu ya. Sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu ini ya. Cukup ya Rasulullah, jawabku. Maka Rasulullah SAW bersabda, jika demikian bantulah aku atas dirimu untuk mewujudkan permintaanmu dengan apa? Memperbanyak sujud. Ya. Nah, yang terakhir, salah satu jalan yang penting juga ya. Jadi bila azan selesai dikumandangkan ya, bila azan dikumandangkan kita dengar, kita menjawab ya sesuai dengan sunnah ya. Nah, terus setelah selesai azan maka berdoalah kan ya. Selesai man qala hina yasma'u an-nida Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-sholati qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilata wab'ashu maqaman mahmuda ya. Mahmudan ladzi wa'adtahu ya, maka halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Nah, jadi barang siapa yang berdoa setelah azan ya dengan doa tadi Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati dan seterusnya ya. Nah, maka berikan apa? Maka dia akan mendapatkan nah gitu ya, halat lahu syafaati ya. Mendapatkan syafaatku kelak di yaumal qiyamah ya, dikeluarkan hadisnya oleh yang 4 ya. Nah, demikian ya sebagai renungan bagi kita semua ya dalam tadi tadabbur kita di surat Az-Zumar ayat 44 ini ya. Nah, jadi mudah-mudahan ini menjadi suatu jalan ya bagi kita semua untuk berupaya bersungguh-sungguh ya memperbanyak jalan cara ya agar tadi seperti yang disebutkan ya
kita mendapatkan suatu pertolongan di mana tidak ada pertolongan ya yang dapat menolong kita selain pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali ada hal yang mau ditanyakan ya atau mau lebih diperjelas atau ada tambahan, mangga silakan. Bapak-bapak ya, enggak. Sudah cukup jelas ya? Kalau sudah cukup jelas ya, alhamdulillah ya. Kita sama-sama bermunajat pada Allah ya. Mudah-mudahan di akhir kajian ini yang menjadi satu jalan dikabulnya doa-doa kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuqini amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamd wa lakas syukur. Kama yang bagi li jalali wajhika wa alimi sultanik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Azizul Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliqul ya Bari'u ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razaq ya Fatahul Alim lakal asmaul husna ya Allah. La nuhsi sa'na'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika ya Allah. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sholita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanatu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u laka bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aujidna an naskura nikmatal lati an'amta alayya wa ala walidi wa an amalan sholihan tardah waj'alna bi rahmatika min ibadika sholihin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wassalamu mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.